Kalau kita muliakan orang tua kami, Bapak Ibu, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak pengurus Masjid Al-Mustaqim beserta perangkatnya, Bapak Ketua Panitia Ramadan Masjid Al-Mustaqim serta perangkatnya, Ibu-ibu Majelis Taklim serta hadirin hadirat dan anak-anak kami yang kami sayangi, yang besar tak dapat kami bawakan gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan namanya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa sudah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Segala puja, puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takut hanyalah kepada Allah semata. Zat penguasa tunggal langit dan bumi yang kekuasaannya tiada berwujud, tiada bertemu. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang tak terhingga sampai saat sekarang ini di malam yang keempat. Ya kan Bu? Di puasa kita yang ketiga di Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiah, kita masih dilimpahkan oleh Allah nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat mengiqamil lail, menegakkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini sangatlah kita syukuri. Nikmat inilah yang pada akhirnya menjadi asbab di antara sebab kiranya Allah jauhkan kita dari mana perkara-perkara yang dapat membahayakan dan dapat menyebabkan kita dan membuat kita musibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat mengajarkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kehadiran arwahum kepada sayyidina alam nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan senantiasa kita selalu melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang mudah-mudahan dengan salam dan salawat yang tulus dan ikhlas, kiranya kita semua yang hadir di sini, khususnya jamaah Masjid Al-Mustaqim, kiranya kita semua insya Allah termaktub dengan tindak emasnya sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah sunnah tarawih rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh moderator atau protokol tadi, bahwasanya memang kita tidak menginginkan segala sesuatu hal yang buruk terjadi di tengah-tengah kita, apatah lagi bencana dan segala sesuatu yang menimpa kita malah bahaya yang itu terjadi di negeri kita. Nah, tentunya mestilah kita ketahui ada 5 hal atau 5 perkara yang mana hal ini jika kita lakukan, sekali lagi, hal ini jika kita lakukan ataupun terdapat di suatu negeri atau suatu wilayah, katakanlah jangankanlah wilayah seperti negara kita Indonesia, di suatu kumpulan masyarakat terkecil saja ataupun di rumah tangga kita sendiri saja, kalau 5 hal ini kita lakukan, artinya kita telah mengundang bencana atau mengundang petaka dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang 5 hal ini yang mesti kita hindari dan jangan kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, perkara yang dapat mengundang maksiat, perkara yang dapat mengundang mara bahaya atau mengundang musibah dalam kehidupan kita adalah kezaliman dan ketidakadilan. Nih, penting dibuka. Kezaliman dan ketidakadilan ini maknanya adalah kalaulah andai kata kita benar-benar orang yang benar-benar berbuat baik dan tidak berlaku zalim, tentunya insya Allah pastilah kehidupan itu pasti akan merasa tenang, sakinah akan terwujud, ketenangan akan dapat,
bahkan kita pun akan mendapatkan rasa kasih sayang, rahmah dan maghfirah, ampunan dari Allah. Apa sebab? Karena memang kalau kita maknai makna zalim itu asal kata dari zalama yuzlimu, zulman, arti kata gelap. Wal lailu zulmun, artinya malam itu gelap, arti gelap gulita. Nah, makna zalim diambil dari akar kata inilah, yang mana ia menutup kebenaran sehingga ia tidak tampak, jadi gelap. Maka orang yang melakukan itu, melakukan kezaliman itu adalah, ya, artinya dia telah menutup kebenaran dan berlaku tidak adil. Pada akhirnya dampaknya dia pun akan melahirkan tindakan-tindakan yang tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. Konsep keadilan yang sesungguhnya dalam Islam, syariat Islam, perspektif Islam mengatakan adalah adil itu bukan berarti memberi sama rata. Akan tetapi adil di sini maknanya adalah proporsional dan profesional. Proporsional artinya memberikan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, dan profesional sesuai pula dengan kebutuhan yang diinginkan oleh orang yang kita berikan. Contoh, misalkan dalam suatu keluarga, seorang bapak sebagai imam atau pemimpin dalam rumah tangganya, takkan mungkin ia memberikan jajan kepada anaknya. Andaikan dia punya anak dua, satu SD, satu SMP, adakah bisa dikatakan anaknya diberikan uang jajan 10.000 sama, yang SD 10.000, SMP 10.000 juga? Apakah ini adil? Kan sama rata. Gimana Pak? Itu cerita lain Pak, makan gratis. Itu nanti kita akan sebut juga. Baik. Yang artinya apa? Tidak sama. Apatah lagi kalau kita kaji lagi kebutuhan antara anak SD dengan anak SMP pasti pun berbeda. Ya enggak? Makanya tak bisa kita katakan adil itu sama rata, dibagi sama rata. Adil itu sesuaikan dengan proporsinya, apa yang menjadi kebutuhan daripada yang diberikan tersebut. Nah, ini perlu kita pahami. Apatah lagi kalau memang itu perkara hal-hal yang sifatnya jauh sekali, jurang atau pemisah ataupun ada gap atau penghalang yang memang menjadikan seorang itu harus benar-benar berlaku adil dalam bersikap. Dan adil di sini bukan berarti adil dalam arti kata memberikan materi kepada orang, kepada seseorang, tapi juga bagaimana bersikap untuk berlaku adil dalam menyelesaikan ataupun dalam berinteraksi sosial kita sesama kita. Nah, ini. Nah, inilah yang mana Allah nukilkan dalam surah An-Nisa dikatakan, maka ada seperti di surah An-Nisa dijelaskan bahwa sesungguhnya yang maksudnya hendaklah kalian berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli. Di dalam surah itu, di dalam surah di dalam surah Al-Kahfi juga, di dalam surah Al-Isra dijelaskan juga, tapi juga lebih fokusnya kepada masalah surah An-Nisa yang mana di sini dijelaskan hendaklah engkau berlaku adil terhadap amanah yang telah diberikan kepadamu. Apatah lagi ia menjadi seorang pemimpin atau ya pemuka atau sebagai seorang yang memiliki decision maker atau memiliki kekuatan dalam arti kata membuat kebijakan dalam suatu komunitas atau dalam suatu wilayah yang ia kuasai. Nah, baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang mesti dijauhi daripada seorang hamba tersebut agar tidak mengundang bencana, yang mana hendaklah ia tidak melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan ini sifatnya umum makruh. Maksiat itu sekecil-kecilnya maksiat itu bisa berdampak fatal, bisa berdampak luar biasa. Apa maksiat yang kecil? Dusta, bohong. Bahkan dalam sebuah kata-kata mutiara Arab menjelaskan, mahfuzah menjelaskan, rasul dzunubi al-kadhib. Pangkal dari segala dosa itu adalah kadhib, dusta, bohong. Ini dia. Kalau sudah berlaku dusta sekali, maaf kata Bapak Ibu, pastinya ia akan berlaku
akan berbuat kedustaan yang sekian kali. Artinya apa? Karena untuk menutupi kedustaannya, untuk menutupi kebohongannya, pastilah dia akan berbohong lagi, dusta terus sampai di akhir. Nah, inilah yang mesti kita ketahui. Kenapa hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita, atau barangkali mungkin kita rasakan, itu salah satu penyebab yang mengundang perkara bencana itu, perkara musibah itu, karena berlaku dusta, maksiat merajalela. Salah satu kemaksiatan yang ada adalah dalam bentuk kedustaan, tidak berlaku jujur. Itu maksiat. Dusta itu maksiat. Apalagi lagi, maaf, yang lebih dahsyat lagi, ya, korupsi. Ini dahsyat lagi. Memakan hak orang lain tanpa haknya, tidak memberikan hak kepada orang yang semestinya ia berikan. Belum lagi ia melakukan kewenangan yang dimilikinya, yang itu tidak bersifat untuk memihak kepada khalayak ramai. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita percepat. Yang ketiga, janganlah engkau mengundang bencana atau mengundang musibah. Salah satu daripada perkara yang dapat mengundang bencana tersebut adalah hilangnya moral dan etika. Nah, ini bahaya. Makanya Allah katakan dalam surah 30 Ar-Rum ayat 41 yang kami bacakan di awal kalimat tadi, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi nyata, jelas, segala kerusakan yang ada di bumi, daratan maupun lautan, fil barri wal bahri, daratan maupun lautan, itu semua karena apa? Kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Linuziqahum ba'dul ladzi amilu, kata Allah. Maka Allah akan biarkan itu terjadi. Maknanya mereka sendiri, manusia itu sendiri yang mengundang musibah tersebut, manusia itu sendiri yang mengundang bencana tersebut. Maka Allah biarkan. Itu pun hanya ba'dul ladzi amilu, sedikit saja atau sebagian saja, sebagian dari apa yang mereka lakukan. Akan tetapi di ujung ayat ini Allah katakan la'allahu yarji'un, agar mereka semua kembali lagi, mereka ingat lagi ini musibah tak bukan karena Allah, tapi karena mereka sendiri melakukan hal demikian. Karena mereka sendiri yang berlaku, yang memang tidak ada lagi moral dan etika dalam kehidupan. Lihatlah pemangku-pemangku kebijakan, lihatlah pembuat keputusan, lihatlah orang-orang yang berkuasa saat ini. Mereka sedang dengan santainya, dengan bangganya, jangankan moral, etika, malu pun tak tahu ini. Udah jelas-jelas terbukti melakukan kesalahan, korupsi dan segala macam, tapi masih juga menjabat sebagai. Dan ini kita semua ketahui, itu semua terjadi mungkin bukan di sini, tapi di negeri Kondor sana. Nah itu tadi. Ya, dah nampak semua itu kejadian. Mulai dari awal tadi, ketidakadilan dan kezaliman jelas, kemaksiatan yang merajalela jelas kan. Banyak kasus-kasus yang tak jelas sekarang. Satu kasus booming, viral, sehingga muncul kasus yang baru, tertutuplah kasus yang sekarang ini. Dia kasus pagar laut selesai dengan kasus ditutup dan kasus gas 3 kg hilang. Belum lagi kasus nikel dan segala macam tambang hilang dengan kasus oplosan pertamax 92, ron 92 dan segala macam kan. Allah karim. Nah ini esok apa lagi kasus mohon maaf. Kenapa? Mereka sudah mengundang bencana itu, makanya Allah biarkan supaya apa? Kita sadar sesungguhnya. Bukan berarti Allah itu zalim pada hambanya, tidak. Ingat, Allah mustahil bagi Allah untuk berlaku zalim kepada hambanya. Tapi sesungguhnya mereka itulah yang melakukan hal demikian. Maka Allah yuziqahum ba'dul ladzi amilu, itu pun Allah biarkan, itu sedikit saja dari apa yang mereka lakukan, biar mereka tahu akibat apa yang telah mereka lakukan. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali lagi kepada Allah, mereka ingat dan mereka sadar. Akan tetapi akal sehat sudah hilang.
Makanya terjadilah ya tidak ada lagi moral dan etika, dan selanjutnya yang keempat maka terjadilah sifat kufur nikmat. Nah, ini keempat, mereka pasti akan memiliki sifat yang kufur nikmat. Maka Allah jelaskan sangat jelas sekali, dan kita masyhur ayat ini jelas sekali. Surah 14 Ibrahim di ayat ke-7 Allah katakan, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur maka niscaya akan aku tambah nikmat itu. Tapi ingat, jika engkau kufur kata Allah, ingat azabku pedih. Inilah bentuk azab itu. Salah satu bentuk azab apa? Makanya nggak selesai, maaf, nggak selesai negara ini dengan persoalan kehidupan. Belum selesai kasus ini udah hilang, kasus ini lagi muncul. Belum lagi bencana ini, timbul lagi bencana lain. Nah, inilah. Karena kita sendiri yang mengundang itu semua, Pak. Ini koreksi bagi kita pribadi. Mohon maaf, tidak menyalahkan apapun, tidak menyalahkan siapapun. Tapi kembalilah kita untuk mengautokorek diri kita. Karena kita sesungguhnya berperan juga dalam hal menentukan bagaimana nasib ke depan negeri ini. Nah inilah. Dan yang terakhir, yang kelima, yang dapat mengundang bencana itu adalah kalau mudah kufur nikmat ya, pada akhirnya dia pun akan berlaku serakah. Lihatlah keserakahan mereka yang di atas sana, sungguh luar biasa. Tak cukup dia 2 periode minta 3. Tak dapat juga anaknya, kan, menantunya. Lihatlah tuh serakahnya. Esok nak dibuat lagi macam-macam. Inilah. Jelaskan serakah lagi, na'udzubillah. Makhluk luar biasa. Tak tahu mau macam apa lagi. Tak ada tahu malu muka sikit pun. Tak ada rasa malu moral, etika, semuanya habis, hilang, lantak semua. Sekenak dia, kenapa? Udah syahwat menguasai dirinya. Orang berteriak-teriak untuk mengadilinya, tapi dia malah hidup. Kan? Ini ada apa dengan itu semua? Inilah perlu kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Kenapa sampai hari ini terjadi demikian? Sampai hari ini nggak selesai urusan yang ada di negeri kita ini, karena kita sudah mengundang itu demokrasi. Kita sudah mengundang bencana itu semua dari 5 lagi, mulai daripada ketidakadilan dan kezaliman. Jelas betapa banyak rakyat di sana yang membutuhkan keadilan, tapi nyatanya maaf kata penegak hukum pun bermain di sini, tak pernah ada berbuat adil. Ketika orang maling ayam diadili sekian puluh tahun penjara, orang koruptor 300 triliun. Lanjutkanlah Pak. Itu insyaallah pembunuh sampai hari ini nggak jelas, tak pernah diungkap dan tak pernah diadili apa lagi. Mereka masih asik, masih ya jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Nah rakyat sampai hari ini jangankan nak jalan-jalan ini, mempertahankan hidup pun susah. Nak makan sehari sekali dia susah. Kemana hati nurani dan etika moral daripada mereka yang memiliki kemampuan, yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat keputusan. Ini dia, makanya mereka kufur nikmat dan mereka akan serakah terhadap dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin berikutnya, dari ini semua 5 perkara ini kalau seandainya kita lakukan, maka siap-siaplah azab itu pastinya akan nampak sedikit demi sedikit pasti, tapi itu akan pasti terjadi. Nah, bagaimana caranya? Dan pastinya Allah pun memberikan solusi. Sesungguhnya setiap masalah itu pasti ada solusi. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan semua perkara-perkara ini agar jangan sampai menjadi pengundang bencana tersebut? Makanya jawabannya adalah Allah sendiri memberikan dalam surah ke-7 di ayat 96. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahnahum barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun." Ini dia. Yang maksudnya solusinya adalah kalaulah seandainya suatu penduduk suatu negeri tersebut itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan bukakan pintu rahmat baik dari langit maupun dari
bumi. Kurang apa kita lupa negeri kita ini? Alamnya luar biasa dan dahsyatnya. Bahkan sebuah penelitian dijelaskan, satu tambang aja kalau itu dikelola untuk kita 100%. Tambang yang udah puluhan tahun yang ada di Papua sana, emas yang ada di Papua sana, kalau itu dikelola untuk memang 100% milik kita Indonesia, maka kita yang 270 juta jiwa makhluknya atau manusianya yang ada di Indonesia itu akan bergaji 10 juta satu orang. Bayangkan. Bahkan yang mengatakan 20 juta. Satu tambang baru, satu hasil tambang emas. Belum lagi nikelnya, batu bara, minyak buminya, gas alamnya, masya Allah. Kurang apa kita ini? Itu darat, lautnya, wah, dahsyat lagi. Lautnya kurang apa lagi? Ikannya, spesies ikan yang ada di dunia ini 75% ada di Indonesia. Nggak ada di negeri lain, di negara lain, di Indonesia. Kurang apa kita kaya itu? Tapi mohon maaf, gimana kehidupan kita sampai hari ini? Nah, ini pun pertanyaan kita. Dan inilah jawaban itu semua. Makanya Allah sendiri yang menukilkan, walau anna ahlul qura laqad amanu wattaqa. Kalau seandainya suatu penduduk suatu kaum itu, suatu negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah lafatahna barakati minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan bukakan pintu rahmati kata, bukan hanya kasih sayang saja, tapi juga Allah berikan kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran dan segala macam kebaikan. Nah ini baik itu dari langit maupun dari bumi. Tapi ujung ayat ini Allah katakan walakinna kadzabu, tapi mereka banyak mendustakan ayat-ayat kami. Nah ini mereka banyak mendustakan dari peringatan kami. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka kami cabut keberkahan itu, maka kami cabut semua kebaikan itu. Dari apa? Dari atas apa yang mereka telah lakukan. Bangun macam digodoli dari lupa. Nah ini, itu solusinya. Oleh sebab itu, inilah momentum kita Bapak Ibu. Kalau kita seandainya kita balikkan kepada momentum puasa di tahun ini, inilah dimensi puasa itu bukan hanya kita secara fisik kita menahan haus dan lapar dahaga saja, tapi juga bagaimana sesungguhnya dimensi rohani kita kembali sucikan diri kita kembali sucikan hati kita, bersihkan semua penyakit hati yang ada dalam diri kita. Setan-setan dan iblis-iblis yang ada dalam bersarang dalam tubuh kita sudah sekian puluh tahun, seumur hidup kita bersihkan itu semua agar apa? Nantinya pada akhirnya Allah telah jelaskan dan Allah telah janjikan di dalam ayat 183 di surah yang kedua, surah Al-Baqarah yang masyhur kita ketahui semuanya, yang menjadi landasan dan dalil daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Ini dia. Kalau benar-benar kita benar sukses kita melakukan ibadah puasa ini, maka Allah katakan apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada hakun la'alla, niscaya, ada suatu keniscayaan. Pasti Allah nggak ada yang sifatnya abu-abu, hitam, putih, jelas ya. Nggak ada yang ragu-ragu. Ini pasti akan mendapatkan pribadi takwa, itu salah satunya. Yang mudah-mudahan dengan kita memahami dengan apa yang kita ketahui semua ini, inilah sebagai autokorek bagi diri kita sendiri dan juga bagi al-wakil pribadi untuk dapat kita sama-sama merenungi dan bermuhasabah diri kita. Selalu kita bermuhasabah dan belajar serta terus bagaimana kita dapat kembali menyelami sisi terdalam dari diri kita, mau kemana kita arahkan untuk dapat kiranya kembali ke jalan Allah dan yang benar-benar dalam keadaan yang putih bersih tanpa noda dan dosa. Itulah pada akhirnya di luar Ramadan ini kita menginginkan kembali kepada fitrah yang mana mendapatkan kemenangan yang hakiki, yang dibebaskan dari Allah segala dosa dan kesalahan. Inilah yang maksud tujuan kita, kenapa kita diwajibkan bagi kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan itu pun bagi mereka yang beriman. Nah, baiklah, pada kali inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua.
dan lebih kurang kami mohon maaf. Sekali lagi tidak ada maksud menyinggung atau apapun. Kami hanya memaparkan apa yang menjadi pengetahuan kita semua, apa yang menjadi